Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada subtema 3 kita telah belajar penjumlahan pecahan. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama. Masih ingatkah kalian cara menjumlahkan pecahan berpenyebut sama? Jika kalian sudah bisa menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, kalian pasti bisa mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Sekarang, mari kita ingat pelajaran sebelumnya tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Cara mengerjakan soal penjumlahan pecahan berpenyebut sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja, penyebutnya tetap. Misalkan ada soal seperti berikut ini. 1/3 ditambah 2/3 sama dengan. Nah, jika ada soal seperti ini, langsung saja kita lihat penyebutnya. Apakah penyebutnya sama? Jika penyebutnya sama, kita bisa langsung menuliskannya seperti ini. Lalu sekarang kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, hasilnya adalah 3/3. Lalu, bagaimana caranya mengerjakan pengurangan pecahan berpenyebut sama? Perhatikan contoh berikut ini ya. Kalian juga bisa melihat materi ini pada buku tematik halaman 181 sampai 183. Edo menggunting kain berbentuk lingkaran. Ia mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Edo memberikan sebagian kain yang pertama untuk Siti. Sekarang, lihatlah gambar lingkaran yang berada di samping kanan. Lingkaran merah ini adalah kain yang masih utuh, yang akan dipotong Edo menjadi 3 bagian sama besar. Kita bisa menuliskan dalam bentuk pecahan seperti ini, 3/3. Mengapa 3/3? Karena Edo ingin mengguntingnya menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian Edo akan memberikan bagian kain yang pertama untuk Siti. Jadi operasi pengurangan pecahannya bisa kita tulis 3/3 dikurangi 1/3. Hasilnya kita bisa lihat di sana masih ada 2 kain yang berwarna merah. Artinya kita bisa menuliskannya menjadi 2/3 karena kain tersebut masih tersisa 2 bagian dari 3 bagian utuh kain. Setelah memberikan 1 bagian potong kain kepada Siti, Edo ingin memberikan potongan bagian kain yang kedua untuk Dayu dan Lani. Kalian masih ingat kan? Kain yang tersisa tadi ada 2/3. Kemudian Edo ingin memberikan potongan yang kedua untuk Dayu dan Lani dengan jumlah yang sama besar. Jadi kita bisa menuliskannya 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan, kita bisa lihat ada 1 warna merah yang tersisa. Jadi kita bisa menuliskannya 1/3 karena setiap potong kain memiliki nilai yang sama, yakni 1/3 bagian. Jadi setiap anak mendapatkan 1/3 bagian potong kain. Sekarang Edo ingin menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Inilah potongan kain yang pertama. Pada gambar yang pertama, terlihat kain masih utuh menjadi 1, belum dipotong menjadi 4 bagian. Kita bisa menuliskannya 4/4 dalam bentuk pecahan. Kemudian dikurangi 1/4 karena Edo tadi ingin membagi kain menjadi 4 bagian sama besar. Jadi setiap potong akan bernilai 1/4. Kemudian operasi pengurangannya bisa kita tuliskan 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4 karena 1/4 potong kain tadi sudah dipotong oleh Edo. Kemudian perhatikanlah potongan kain yang kedua di sisi kanan. Potongan kain yang pertama menyisakan 3/4 kain. Kemudian Edo ingin memotong
satu bagian kain lagi yang bernilai 1/4. Jadi kita bisa menuliskan operasi pengurangan pecahannya sebagai berikut. 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Sekali lagi, anak-anak juga bisa menghitung sisa kain dengan cara menghitung warna merah yang tersisa pada setiap gambar. Kemudian perhatikanlah potongan kain yang ketiga dan keempat. Tadi potongan kain yang kedua menyisakan 2/4 kain. Kemudian dari 2/4 itu Edo ingin memotong satu bagian lagi. Jadi operasi pengurangan pecahannya bisa kita tuliskan 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Inilah potongan ketiga dan keempat kain. Kedua potong kain ini bernilai sama, yakni 1/4. Potongan kain akan diberikan kepada Edo, Beni, Udin, dan Ibu Edo. Masing-masing dari mereka akan mendapatkan 1/4 bagian persegi. Perhatikanlah gambar berikut ini. Edo mendapatkan 1/4, Beni mendapatkan 1/4, Udin mendapatkan 1/4. Begitu juga Ibu Edo mendapatkan 1/4 bagian potong kain. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut yang sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Perhatikanlah contoh soal berikut ini. Jadi, jika ada soal seperti gambar di atas, kita tidak perlu menghitung gambar setiap kotaknya, cukup kurangkan saja angka pembilangnya. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 5 dikurangi 1/6, maka hasilnya 4/6. 4 diperoleh dari pengurangan 5 dikurangi 1. Contoh yang lain, 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 9 dikurangi 5/15, maka hasilnya sama dengan 4/15. Apa kalian sudah paham? Cukup mudah bukan? Setelah kalian belajar tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama, berlatihlah dengan cara mengerjakan soal latihan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama pada buku tematik halaman 184. Ingat ya anak-anak, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semangat ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.